Beberapa hari ini Abe tidak ada di ladang, jadi di pondok mungkin kamu berkunjung Abe tidak ada. Abe mengawani, menemani beberapa sahabat kita, keluarga kita yang dirawat di rumah sakit. Kehadiran kita dalam situasi seperti itu jadi obat lah, memberikan semangat kepada sahabat-sahabat kita. Dan janganlah kita ini berputus asa. Hanya 2 perkara kata Nabi yang tidak bisa disembuhkan, itu ketuaan dan kematian. Selain itu bisa disembuhkan. Abi memperhatikan kita pada masa-masa saat ini tidak terlepas sakit kita itu. Secara zahirnya makanan yang kita makan sehari-hari tidak sehat lagi, tidak alami lagi. Semua menggunakan racun, hormon-hormon pada pupuk yang ditaburkan di tanah kita itu kan. Penyubur, pengawet. Udara kita demikian pula. Sampah berkeseleweran. Dan yang paling banyak terlupakan di dalam merawat, mensyukuri akan zahiri kita, mewujud daripada cinta Allah, yakni adalah rohani kita. Situasi politik kita di media medsos sekarang ini kan, gibah itu sudah menjadi tren. Bahkan mereka yang kita anggap intelektual. Kalau dulu ya kita lihat ibu-ibu kita, tante-tante kita duduk di beranda rumah sambil mencari koto. Iya, gibah-gibah yang pasaran lah. Tapi sekarang tingkat kualitas gibah ini, pembunuhan karakter, penghinaan dan sebagainya. Jadi medsos kita ini dia tidak bisa disalahkan. Dia memfasilitasi apapun juga yang bisa diungkap ke publik. Jadi seperti itu keadaan rohani kita. Makanya yang dibangun itu jiwa. Bangunlah jiwa dan raga. Halalan thayyibah. Halal lagi baik. Nah, kakek mau ditanya, menurut kakek apa sih jenis makanan yang bergizi itu, kata beliau, kata petanya ini kepada beliau. Beliau tidak mengerti apa itu gizi. Mungkin pikiran beliau saja. Kemudian memahaminya pertanyaan itu. Dan beliau berkata, ya kalau menurut kakek, kata beliau, menurutku makanan bergizi itu adalah makanan yang halal, kata beliau. Nah, lagi baik. Artinya yang baik itu tidak menambah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol sudah 350 mg per desiliter darah. Makan lagi daging berlemak, rawon kah, soto babat kah? Iya, halal, tapi
tidak sesuai dengan keperluan tubuh. Nah, apalagi kalau kedua-duanya kehalalannya tidak jelas, kebaikannya demikian pula. Rohani ini penting anakku dijaga kesehatannya. Salah satu penyakit yang menyerang batin kita ini adalah sangka buruk. Ini salah satu. Belum lagi ketauhidan kita. Bumi kita ini yang memberikan sumber kehidupan pada fisik kita, pada darah kita, daging kita, saraf kita, tulang kita, tidak murni lagi. Ya karena tangan-tangan manusia sendiri. Lihat sungai kita kan sekarang jadi tempat sampah. Nah, manusia ini berpikirnya sesaat ambil simpelnya, ambil mudahnya saja, ya sudah, buang saja ke sungai. Sampah plastik yang tidak bisa diurai. Ancaman tidak kalah dengan ancaman senjata biologis. Ini gambaran dosa-dosa kita. Dosa kita terhadap alam kita ini kadang-kadang tidak disadari. Bahkan dosa sama kita yang kita sadari bahwa perbuatan kita ini menyakitkan, hinaan kita, gibah kita ini menyakitkan, membunuh karakternya, tetap berlangsung, makin berkualitas. Pertengkaran, kata kakek, engkau akan lihat nanti bahwa pertengkaran para ahli itu senang mereka lakukan karena menjadikan duniawi, menghasilkan duit, kata kakek. Dan mereka akan mentertawakan orang-orang beriman bertengkar ini. Mereka fasilitasi, mereka berikan klik supaya kita terlena, makin gelisah batin kita. Sehingga terus berlangsung ingin membalaskan, saling menghina. Para kakekmu pernah berkata, Allah dengan namanya Al-Ghafur, Al-Ghafar, tidak pernah pensiun. Dosa yang paling banyak itu adalah dosa sama engkau, kata kakek. Janganlah kalian merasa bahwa dosa umat Islam ini, umat baginda Rasulullah, junjungan kita ini, dibandingkan dengan dosa umat-umat yang terdahulu seperti Nuh misalnya, Musa, dan lain sebagainya, bahwa kita ini lebih sedikit. Tidak, kata beliau, bahkan melebihi. Hanya inilah keistimewaan baginda Rasulullah, kekasih Allah, sehingga bumi ini masih ada, masih selamat daripada kemurkaan. Jadi kehancuran umat ini oleh umat itu sendiri. Allah tidak akan menurunkan sebagaimana Nuh, tetapi mereka merekayasa sendiri tanpa mereka sadari tenggelamnya, menjadi racunnya bumi ini oleh mereka sendiri, oleh kita sendiri. Allah tidak akan menjadikan sebagaimana zaman Musa,
semua ini lah menjadi darah yang berbau bangkai untuk mengingatkan dan insafkan agar kita kembali kepada ajaran yang benar. Tetapi dibiarkan oleh hancur oleh rekayasa mereka sendiri, rekayasa kita sendiri. Kita yang menjadikan racun bumi ini. Kita telah menjadikan hati kita ini ladang daripada kebencian. Lihatlah konten-konten yang suka seperti itu. Mereka itu kan seperti ada yang menyuplai, supply dan demand itu. Apa yang mereka cari? Ya sama saja seperti YouTuber kita ini kan. Jadi kualitas mereka itu tidak jauh dan kualitas kampungan seperti kita ini pure dan ya klik-klikan itu. Ya mudah-mudahan Allah dengan sebab kasihnya memberi hidayah supaya kelangsungan kerusakan bumi ini dengan segala kezaliman dan kejahilan kita sendiri, kebahlulan kita sendiri, tidak menyebabkan kita musnah di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.